Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita akan sama-sama membedah buku praktis ilmu waris, kajian fikih waris. Di mana buku ini adalah terjemah dari kitab Taisir Al-Murid fi Ta'allumi Ilmi Al-Faraid karya Kiai Haji Muhammad bin Soleh bin Dain Soleh almarhum. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Mutahhar. Beliau adalah ayahanda saya. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma aj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Nah, buku praktis ini sumbernya adalah kitab Taysirul Murid fi Ta'allumi Ilmil Faraid. Di mana di sini kitab Taysirul Murid ini sumber dari kitab Taysirul Murid fi Ta'allumi Ilmil Faraid ini adalah dari kitab-kitab waris yang mu'tamad. Di sini ada dalam mukadimahnya. Sumber kitab ini Taysirul Murid itu ya, yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad bin Soleh. Ini dikutip, dinukil dari kitab-kitab yang mu'tamad, diantaranya kitab Syarah Rahbiyah fi Ilmil Faraid, kemudian kitab Bughnil Muhtaj, Asy'ah Abu Jairimi Alal Manhaj, Tafsir Khajin, Tashilul Faraid, Ar-Ra'ad fi Ilmil Faraid, termasuk kitab Al-Mawaris karya Syekh Ali As-Subuni. Kiai Muhammad bin Soleh ini beliau termasuk alumni dari Pondok Pesantren Samsul Ulum Gunung Puyuh, Sukabumi. Guru beliau dalam ilmu faraid khususnya dalam ilmu-ilmu syariah. Beliau berguru kepada Kiai Haji Ahmad Jarkasi Gunung Puyuh, Kiai Haji Abdullah Mansur Gunung Puyuh, Kiai Haji Muhammad Jarkasi Babakan Gudang Pleret, Kiai Haji Muhammad Tubagus Bakri atau yang dikenal dengan Mama Sempur bin Kiai Haji Tubagus Saida, termasuk Kiai Haji Mama Muh Sempur Pleret. Selain itu beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Al-Mutahhar. Pimpinan pendiri Al-Mutahhar itu adalah Kiai Haji Muhammad Tohar Rafi'i, di mana Kiai Haji Muhammad Tohar Rafi'i ini adalah salah satu ulama sepuh dari Pleret. Beliau juga ahli dalam ilmu falak, ilmu tentang penanggalan bulan Hijriah bil khusus. Kiai Haji Muhammad Manap Soleh juga ini adalah mantu ya dari Kiai Haji Adang Rafi'i bin Kiai Haji Tohar Rafi'i. Nah, kitab ini penulis coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih bisa dinikmati, dikaji oleh semua kalangan, bil khusus kalangan mahasiswa. Di samping kitab ilmu waris ini yang penulis terjemahkan menjadi buku praktis ilmu waris, yang sumber primernya adalah kitab Taysirul Murid fi Ta'allumi Ilmil Faraid, juga ada beberapa tambahan materi yang belum sempat dibahas dalam kitab Taysirul Murid. Termasuk dalam hal ini adalah tentang
anak zina dan anak li'an. Itu bagaimana status kewarisannya, termasuk anak angkat dan anak tiri, warisan asir orang yang ditawan yang gak ada kabar beritanya gitu, atau yang ditawan yang ada kabar beritanya dan lain-lain. Nah, dalam buku ini insya Allah sudah mencakup berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan ilmu waris, termasuk dalam bab gonogini. Ya, jadi gonogini kalau kita lihat kitab-kitab klasik zaman dulu itu jarang dibahas. Tapi dalam kitab Tayassul Murid itu ada pembahasan harta gonogini, harta usaha bersama suami istri. Bahkan dalam kitab Tayassul Murid itu dituliskan di situ sumber agar lebih detail pembahasan tentang gonogini bisa dilihat dalam kitab Qawaninus Syar'iyah karya Mufti Al-Batawi Al-Habib Usman rahimahullah. Nah, selanjutnya ilmu waris itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris itu berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Sedangkan faraid menurut bahasa artinya bentuk jama dari fardun atau paridhoh, jamak teh paroid yang berarti bagian. Maksudnya bagian-bagian atau macam-macam bagian ahli waris. Menurut istilah, ilmu faraid adalah ilmu untuk mengetahui ahli waris, bagian masing-masing, dan cara membagikan tirkah atau pusaka. Pusaka itu peninggalan si mayat. Hukum mempelajari ilmu waris, hukum mempelajarinya fardu kifayah. Jadi kalau dalam satu kampung tidak ada yang bisa faraid dan tidak ada yang belajar faraid, maka seluruh kampung itu berdosa. Sebagaimana mengurus jenazah, ketika ada seorang meninggal dunia dan jenazah itu tidak ada yang menguruskan, maka seluruh kampung itu berdosa. Ketika ada orang yang mempelajari faraid, maka dosa kampung itu, penduduk kampung itu gugur karena di kampung itu dipelajari, dikaji ilmu waris. Tetapi walaupun dalam mempelajarinya adalah fardu kifayah, dalam mengamalkannya adalah fardu ain. Wajib hukumnya setiap muslim ketika ada orang yang meninggal, maka dalam membagikan harta warisannya harus berdasarkan ilmu waris Islam atau faraid. Ini wajib ngamalkannya fardu ain. Sebagaimana sholat, ketika ditinggalkan berdosa. Bahkan ketika orang membagikan harta warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam, maka harta warisan itu akan menjadi racun yang akan dalam waktu singkat akan menghancurkan harta orang tersebut. Harta yang dia usahakan, perusahaan yang besar, ketika dia tidak sesuai dalam membagikan harta warisan, maka dia akan membawa malapetaka terhadap kehidupannya, termasuk terlebih-lebih terhadap hartanya. Orang yang salah dalam membagikan warisan itu paling tidak kalau saya mengutip dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, itu ada 3 dosa yang telah dia lakukan. Yang pertama, dosa terhadap Allah karena dia tidak mengamalkan perintah Allah untuk berwaris berhukum dengan hukum Islam. Yang kedua, dia dosa terhadap si mayat karena ini harta peninggalan si mayat tidak dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga, dia dosa memutuskan silaturahim karena ketika pembagian warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam akan menyebabkan retaknya hubungan silaturahim. Akan sangat penting sekali kita memahami ilmu waris dan mengamalkan. Selanjutnya, tirkah. Tirkah itu adalah peninggalan si mayit, baik berupa harta kekayaan, utang piutang, gadai, dan sebagainya. Pokoknya peninggalan si mayit itu namanya tirkah, termasuk hutang. Ketika si mayit meninggalkan hutang, maka itu wajib
diuruskan, diselesaikan oleh pihak ahli waris. Nah, yang dimaksud tilka adalah harta mutlak milik si mayit, ya. Bukan harta gonogini. Artinya harta gonogini ini tentunya ada hak orang lain di samping hak si mayit. Contoh, jika si A menikah dengan si B. Jadi kalau huruf kapital itu laki-laki, huruf kecil perempuan. Kemudian si A meninggal. Total kekayaan harta yang ada jika dihargakan, diuangkan kurang lebih 1 miliar. Maka harta itu belum tentu milik mutlak si mayit. Jadi harus dilihat dulu yang 1 miliar itu. Mana dipisahkan dulu. Mana harta si mayit, mana harta si istri. Gitu. Jadi kalau si suami meninggal, hartanya total rumah, perusahaan dan lain-lain ada 1 miliar. Nah ini belum tentu punya si mayit semuanya. Maka dipisahkan dulu harta bawaan sebelum menikah antara si istri dan suami apa saja, pisahkan. Dari yang 1 miliar itu total itu ya. Oh si istri punya misalkan di sini mas kawin 100 gram dulu. Kalau dihargakan sekarang misalkan 50 juta. Terus si suami sebelum menikah dia misalkan punya apa? Punya rumah gitu ya atau punya apalah gitu ya. Kalau dihargakan saat ini misalkan kurang lebih 150 juta. Nah, berarti yang 1 miliar itu dikurangi harta bawaan suami, harta bawaan istri, dipisahkan dulu. Sisanya itu berarti harta bersama, harta gono gini. Nah, dalam membagikan harta gono gini itu dilihat huruf atau adat yang berlaku di suatu daerah atau si orang itu. Untuk huruf di Pasundan, kalau dalam kitab Tafsir Murid istilahnya Pasundan itu Jawa Barat dan sekitarnya, maka harta gono gini itu dibagi dua. Sebab suami istri kalau daerah Jawa Barat dan sekitarnya itu sama capeknya. Walaupun si suami kerja di kantor, tapi istri kan ngurus rumah tangga, mencuci, kemudian ngurus rumah, nyapu gitu ya. Kemudian ngantar anak sekolah, memasak, dan lain-lain. Nah ini dianggap si istri telah ikut andil dalam kesuksesan karir suaminya dalam mencari nafkah. Makanya kalau di adat Pasundan itu harta gono gini dibagi dua. Tergantung urup dalam suatu daerahnya. Kalau daerah Saudi misalkan, isi itu santai. Sebab semua pekerjaan rumah tangga termasuk ngurus anak itu ada pembantu, ada baby sister. Dan itu digaji oleh suami. Maka bisa jadi kalau urupnya seperti itu, gono gininya sedikit bagi istri. Atau bahkan akan bisa jadi istri nggak dapat. Sebab si istri tidak ikut usaha misalkan bisnis, si istri tidak mengerjakan kenalan pekerjaan rumah tangga gitu ya. Sebab semua sudah dihandle oleh pembantu yang pembantu itu digaji oleh suami. Jadi untuk kono gini lihat huruf kalau di kita biasanya dibagi dua gitu ya. Nah, misalkan tadi harta 1 miliar, harta bawaan suami 150 juta, misal kalau dihargakan sekarang harta istri 50 juta. Jadi 50 sama 150 sama kan 200. Jadi 1 miliar itu dikurangi 200 juta sama dengan 800 juta. Ini harta gono gini. Karena huruf Pasundan sama capainya dibagi dua. 400 juta milik suami, 400 juta milik istri. Jadi ketahuan. Oh harta suami atau harta si A, harta bawaannya 150 juta. Harta gono gininya 400 juta. Total 550 juta. Harta si B, harta si istri, harta bawaannya 50 juta, harta gonoginya 400 juta. Jadi total 450 juta. Nah, ini akan dibagikan karena yang meninggalnya adalah si A, si suami. Nah, ini yang 550 juta. Jadi bukan yang 1 miliar, tapi yang ini setelah dibagi dikurangi harta bawaan dan harta gono gini. Nah, seandainya suami punya hutang,
maka bayar dulu hutangnya, termasuk biaya ngurus jenazah yang wajib, itu ngambil dari harta si mayit. Termasuk si mayit pernah wasiat yang cukup syarat sah wasiat, maka luluskan wasiatnya. Nah, tinggal dikurang itu. Sisanya berapa? Nah, maka itu yang akan dibagikan kepada ahli waris. Gitu ya. Itu tentang sebelum harta dibagikan, berarti harus dilihat dulu si suami hartanya atau si mayit itu hartanya apa saja. Nah, hal-hal yang harus didahulukan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris adalah yang pertama, yang berkaitan langsung dengan tirkah seperti gadai, zakat, ya, jenayah. Jenayah itu pernah menganiaya, pernah apa, misalkan dia pernah merusak barang orang lain belum diganti rugi. Nah, maka itu harus diluruskan dulu. Jadi tidak sah harta dibagikan sebelum yang empat ini diselesaikan. Termasuk zakat. Misalkan suami kalau dia dulu punya sawah misalkan ya, ini udah 2 tahun belum dikeluarkan zakatnya padahal sudah nisab, maka itu diperhitungkan dulu berapa zakatnya. Kemudian gadai, jenayah dan lain-lain. Yang kedua, biaya ngurus jenazah, munawut tajhiz yang wajib. Yang wajib itu 4 ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, itu perlu biaya, maka biayanya ngambil dari harta si mayit. Kecuali jika yang meninggalnya adalah istri yang masih punya suami. Itu biaya ngurus jenazahnya kewajiban suami itu. Ngambil dari harta suami. Kalau yang meninggalnya istri yang masih punya suami. Bagaimana kalau suaminya justru miskin, istrinya yang kaya? Tetap saja biaya ngurus jenazah kewajiban suami. Terus dari mana? Sebab dia nanti akan dapat warisan dari istrinya, gitu ya. Kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, warisan suami setengah. Kalau si istri hartanya 1 miliar, mutlak milik si istri, gitu ya. Suami nggak bawa apa-apa, gitu ya. Maka setengahnya itu hak suami, 500 juta. Nah, itu bisa dipakai untuk biaya ngurus jenazah istri yang meninggal itu. Yang ketiga, membayar hutang si mayit, baik hutang terhadap manusia seperti hutang terhadap eh, ke warung gitu ya, atau cicilan. Nah, itu wajib diselesaikan dulu, dibereskan. Atau hutang terhadap Allah. Seperti si mayit dulu pernah mampu istiqomah melaksanakan ibadah haji, kendaraannya ada, perjalanannya aman, bekalnya ada. Kemudian dia tidak memaksakan diri untuk ibadah haji, maka suami itu yang meninggal diambil dari hartanya untuk membadalkan haji. Atau hutang terhadap Allah itu seperti si mayit ini dulu pernah meninggalkan sholat sebelum atau meninggalkan puasa karena sakit atau apa gitu ya. Belum dikodok, keburu meninggal. Nah, maka itu kan wajib fidyah. Nah, ngambil dari harta si mayit. Nah, kemudian selanjutnya menunaikan wasiat si mayit yang cukup syarat sah wasiat. Ada 3 syarat sah wasiat. Yang pertama, tidak boleh melebihi dari sepertiga harta si mayit. Jika si mayit misalkan harta totalnya bersih setelah dikurangi hutang, menurut bersih 30 juta. Sementara dia pernah wasiat bahwa tanah ini wakafkan untuk masjid misal. Sementara harga tanah itu kalau diuangkan misalkan 11 juta dari total harga 30 juta, berarti itu lebih dari sepertiga. Maka yang jadi adalah yang sepertiganya 10 jutaan gitu. Kecuali kalau ahli waris yang lain meluluskan, nggak apa-apa ini keinginan si mayit, walaupun lebih dari sepertiga kita laksanakan saja, itu berarti sodakoh dari ahli waris. Jadi yang sepertiga sebetulnya wasiat itu maksimal. Kalau harta 30 juta, sepertiga berarti 10 juta maksimal. Kalau lebih sepertiga, itu tergantung ahli waris. Kalau mau diluluskan, silahkan. Kalau tidak, ya berarti tetap 1/3. Kemudian yang kedua, tidak boleh wasiat itu ditujukan untuk ahli waris yang pasti dapat warisan. Kecuali jika ahli waris yang lain meluluskannya, menyetujuinya. Misalkan seorang ayah sebelum meninggal dia berwasiat bahwa rumah ini
Untuk si bungsu, kalau ayah meninggal, rumah ini jangan dibagikan ya. Tapi untuk anak bapak yang paling kecil, sebab dia belum punya rumah. Nah, sementara anak pasti dapat warisan, tidak pernah terhalang. Maka wasiatnya itu tidak sah. Kecuali kalau ahli waris yang lain meluluskan, nggak apa-apa, ini keinginan si ayah, karena memang si anak yang paling kecil itu yang adiknya si kakak itu ya, belum punya rumah, kita luluskan saja, berarti nggak apa-apa, silahkan. Gitu. Kalau mau, ya, ketika kita punya anak misalkan 5, yang 4 sudah menikah, sudah punya rumah, yang satu, apalagi anaknya perempuan atau anak laki-laki ya, belum menikah. Kalau wasiat, berarti nanti dilaksanakannya setelah meninggal. Dan itu tidak sah, wasiat ditujukan kepada ahli waris yang pasti dapat warisan. Kalau ahli waris yang lain tidak meluluskan, kalau diluluskan nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu, seandainya khawatir nanti ahli waris yang lain tidak meluluskan, berarti harus dibagikan. Boleh si ayah menghibahkan ketika hidup. Jadi karena anak-anak yang 4 itu sudah punya rumah, kata ayahnya, ini rumah ayah hibahkan buat anak ayah yang paling kecil. Itu mah nggak apa-apa, hibah mah. Gitu. Tidak pasti apa namanya, tidak mesti menunggu persetujuan anak-anak yang lain. Gitu. Kemudian yang ketiga, syarat sah wasiat itu tidak boleh wasiat terhadap kemaksiatan. Misalkan seorang wasiat, kalau saya meninggal, ini tanah bangun diskotik. Nah, itu nggak boleh. Walaupun ahli waris mengiyahkan, tetap saja haram, nggak boleh. Kalau diluluskan, ini akan menjadi azab terhadap si mayit, kemudian menjadi dosa terhadap ahli waris ketika wasiatnya terhadap yang haram. Sama sekali tidak boleh. Rukun warisan. Rukun warisan dalam kitab Tafsir itu disebutkan ada 3 ya. Yang pertama harus ada mayit, orang yang meninggal. Yang kedua harus ada ahli warisnya yang akan menerima warisan. Yang ketiga harus ada tirkahnya atau harta peninggalannya, baik harta atau hutang atau lain-lain. Ya kan itu ketika tidak ada satu dari rukun ini, maka tidak ada bagi waris. Suka ada di beberapa kasus, seorang ayah mengumpulkan anak istrinya, kata ayahnya, ayah mau bagi waris hari ini. Soalnya kalau nanti ayah meninggal, khawatir nanti kalian akan bertengkar. Maka cek bapak natanya, saya bagikan hari ini. Rumah buat si istri, tanah buat si anak yang pertama, dan seterusnya. Itu bukan bagi waris. Dan belum ada yang meninggal. Jadi harus ada yang meninggal. Kalau yang tadi itu namanya hibah saja namanya. Gitu. Kemudian yang kedua harus ada ahli waris. Oleh karena itu ketika ada orang meninggal punya harta, nggak ada ahli waris sebatang kara, maka harta warisannya tinggal tirkahnya itu diambil oleh Baitul Mal. Kalau dalam sistem Islam itu ada Baitul Mal kas negara. Di antaranya itu pemasukannya dari orang yang meninggal, dia tidak meninggalkan ahli waris, itu ke Baitul Mal untuk kepentingan umat. Yang ketiga, harus ada tirkahnya. Jika tidak ada harta, tidak ada hutang, maka tidak akan ada bagi waris. Seperti yang meninggalnya itu adalah masih bayi, dia belum punya harta, belum punya hutang, maka tidak ada bagi waris. Syarat warisan ada 3. Kalau dalam kitab Tasmuri disebutkan ada 3. Yang pertama harus yakin hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si muris. Muris itu orang yang akan mewariskan. Muris itu si mayit. Jadi harus yakin ahli waris hidup ketika si mayit meninggal. Kalau tidak yakin berarti tidak silih waris. Misalkan suami istri naik motor, kecelakaan, masuk jurang, ketahuan 3 hari kemudian atau hari ini musim bencana ya, Cianjur, Garut, kena gempa, ditemukan sudah pada meninggal. Tidak diketahui siapa yang duluan, siapa yang terakhir meninggal, maka antara suami istri, anak, ayah, ibu itu tidak saling mewarisi. Jadi hartanya bagikan kepada masing-masing ahli waris. Kalau gempa ya mungkin hartanya juga nggak ada ya. Semuanya terkena bencana atau hanyut oleh tsunami. Contoh misalkannya
Kalau yang lebih mudah ya, suami istri naik motor meninggal masuk jurang, ketahuan sudah hari berikutnya, nggak ada saksi mata, tidak ada yang tahu siapa yang duluan, siapa yang terakhir. Berarti suami istri itu tidak saling mewarisi. Hartanya masing-masing dibagikan kepada ahli waris masing-masing. Suami mungkin dia punya ayah, punya ibu. Nah, ke situ kan istri punya ayah, punya ibu. Bagian suami istri itu tidak saling mewarisi sebab tidak diketahui siapa yang duluan, siapa yang terakhir. Berbeda kalau ketahuan tabrakan di jalan, kemudian suami meninggal saat itu, istri sempat terhempas ke pinggir, dia sempat berteriak, nah berarti yakin si istri hidup ketika suaminya meninggal, maka si istri dapat warisan dari suami. Terus selang beberapa menit si istri juga meninggal, tetap si istri dapat warisan dari si suami sebab si istri meninggalnya terakhir. Kemana kan harta warisannya? Digabungkan dengan harta si istri, kemudian diberikan kepada ahli waris si istri. Jadi si suami meninggal, kemudian setelah suami istrinya meninggal, nah istri dapat warisan dari suami. Misalkan punya anak, nah istri berarti 1/8, anaknya misalkan anak laki-laki asobah. Kalau hartanya total mutlak harta si mayit 8 miliar, berarti si istri 1/8-nya 1 miliar. Anak laki-lakinya asobah 7 miliar. Nah yang 1 miliar ini warisan dari suami diberikan kepada ahli waris si istri. Mungkin dia punya ayah, punya ibu. Disatukan dengan harta si istri, harta si bawaan si istri gitu ya. Kemudian yang kedua harus yakin meninggalnya si muris. Muris itu si mayit. Atau meninggalnya ditetapkan oleh hakim. Atau oleh qadhi. Seperti kasus orang hilang. Orang hilang tidak ada kabar. Di sini ada yang meninggal. Ayahnya meninggal. Misalkan anaknya ada 4. Yang satu hilang. Nggak ketahuannya. Misalkan dia berangkat jadi TKI ke Arab atau kemana. Udah berpuluh-puluh tahun belum ada kabar berita. Kemudian di sini ayahnya meninggal. Oh, ini terbalik. Jadi harus yakin meninggalnya si mayit atau ditetapkan oleh hakim. Jadi kalau ada orang hilang tanpa berita, sementara dia di sini punya anak, punya istri, punya harta, itu jangan dulu dibagikan sebelum diyakini bahwa orang itu telah meninggal. Terus gimana nih? Istrinya datang saja ke hakim, ke qadhi. Hakim, suami saya pergi misalkan menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Biasanya suka ada berita, suka ada transfer. Sekarang udah bertahun-tahun nggak ada berita, nggak ada kabar, nggak ada kiriman gitu. Ini gimana nih status saya, kata istrinya ya. Terus hartanya boleh nggak dibagikan? Gitu. Kalau belum yakin meninggal, tidak boleh dibagikan. Tapi syaratnya harus yakin meninggalnya si mayit atau ditetapkan ke hakim. Nah, kata hakim, dulu suami kamu kemana? Misalkan ke Arab. Arabnya di mana? Misalkan di Mekah. Siapa kapilnya atau tuannya gitu ya. Dunungan anak gitu. Majikannya. Nanti kata hakim, eh, ini tergantung hakim nanti ya. Tuh hakim nanti dicek, diinvestigasi, dicari berita. Ada kan apa tim pencari orang hilang. Kata hakim biasanya butuh waktu misalkan kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan dari sekarang ketika si istri melapor ke hakim, nah, 3 bulan ke depan jika suami suami kamu belum ada berita, maka kata hakim dianggap suami kamu telah meninggal. Maka dari situ si istri beridah, idah wafat 4 bulan 10 hari, kemudian harta silahkan dibagikan kepada ahli waris. Itu contoh seseorang meninggalnya ditetapkan oleh hakim, oleh qadhi, oleh pengadilan setelah hakim atau qadhi yang berwenang mencari berita tentang orang yang menghilang itu. Yang ketiga, syarat warisan itu harus mengetahui sabab mendapat warisan serta terbebas dari penghalang-penghalang dari mendapat warisan. Mendapat
terbebas dari mamaniul irsi. Sebab mendapat warisan itu ada 3 ya. Sebab mendapat warisan itu karena nasab keturunan seperti anak, ayah, atau cucu, saudara. Yang kedua karena pernikahan yang sah, berarti ini suami istri. Yang ketiga karena wala, memerdekakan hamba sahaya. Artinya si mayat itu dulu mantan hamba sahaya kita misalnya. Maka kita sebagai muktik, kalau laki-laki, kalau perempuan muktikoh, mendapat warisan. Gitu. Dapat atau tidak tergantung nanti ada yang menghalang tidak. Nah, penghalang mendapat warisan ada 3. Yang pertama membunuh si mayit, baik sengaja atau tidak. Seorang anak membunuh ayahnya, maka si anak yang membunuh itu tidak dapat warisan, baik sengaja ataupun tidak. Kalau dalam madhab syafi'iyah itu pembunuhan bentuk apapun menghalangi dari mendapat warisan. Misalkan ayahnya naik motor sama anaknya, oleh anaknya dikebut, nggak hati-hati, ugal-ugalan, kecelakaan, ayahnya meninggal. Nah, si anak itu tidak dapat warisan. Sebab si ayah meninggal gara-gara si anak tidak hati-hati dalam mengendari motornya. Kecuali kalau anak itu sudah hati-hati, ikut aturan lalu lintas, kemudian terjadi kecelakaan, itu mah tetap dapat warisan. Jadi lihat saja indikator apakah ada unsur kesengajaan bahwa si anak ini sengaja agar ayahnya meninggal atau tidak. Jadi membunuh itu menyebabkan tidak mendapat warisan. Yang kedua berbeda agama atau kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad. Harta kafir murtad itu diserahkan ke Baitul Mal. Yang ketiga tidak merdeka hamba sahaya. Nah, ahli waris ada 25 golongan, golongan laki-laki 15, golongan perempuan ada 10. Ini bisa dilihat di sini. Yang 25 golongan itu yang pasti mendapat warisan hanya ada 6. Ini disebut ahli waris inti. 3 golongan dari perempuan, 3 golongan laki-laki. Siapa yang 6 itu? Ayah, abun, bapak pasti dapat warisan. Warisan bapak itu jika si mayat tidak meninggalkan anak atau cucu, berarti bapak langsung asobah. Misalkan orang meninggal, dia punya istri, punya ayah, punya saudara, kemudian gak punya anak, nah, berarti ayahnya asobah. Istrinya 1/4 kalau tidak ada anak. Saudara terhalang oleh ayah. Kalau hartanya 4 miliar, istrinya 1/4-nya 1 miliar, ayahnya 3 miliar. Kalau ada anak, ayah warisannya 1/6. Jadi ayah atau abun, bapak kandung, pasti dapat warisan dari anaknya yang meninggal. Asal ayahnya ayah kandung dari hasil pernikahan yang sah si anak itu. Kalau si anak itu adalah anak hasil di luar nikah, maka dari pihak ayah tidak saling mewarisi. Kalau anaknya di luar nikah. Misalkan perempuan laki-laki pacaran sampai naudzubillah min dzalik sampai zina, kemudian ditikahkan. Nah, ketika si perempuan laki-laki itu pacaran sampai zina kemudian hamil ya. Hamil atau telat si perempuan teh. Kemudian ditikahkan. Nah, ingat itu anak di luar nikah. Anak itu tidak saling mewarisi dari pihak ayah. Jadi yang dapat warisan teh ayah dari anak hasil dari pernikahan yang sah. Yang kedua, yang pasti dapat warisan itu ibnun, anak laki-laki. Anak laki-laki itu warisannya hanya asobah saja, sisa. Dan pasti dapat warisan. Gitu. Kemudian yang ketiga, ahli warisan laki itu adalah suami ketika istrinya meninggal. Warisan suami ada 2 macam. Jika tidak ada anak, tidak ada cucu, suami setengah warisannya. Jika ada anak atau ada cucu, suami 1/4. Kemudian ahli waris perempuan yang pasti dapat warisan juga ada 3. Ibu, umun. Kemudian umun warisannya ada 2 macam. Sepertiga, syaratnya tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara lebih dari 1. Tidak ada ihwat. Yang kedua 1/6, syaratnya jika tadi
jika ada anak, ada atau ada cucu atau ada dihwat, saudara lebih dari satu. Kemudian zaujah, ahli waris perempuan yang pasti dapat warisan. Zaujah itu istri ya, dapat warisan warisannya ada dua macam, seperempat dan seperdelapan. Seperempat jika tidak ada farul mayit, kalau mayit itu anak atau cucu mayit. Seperdelapan jika ada farul mayit. Yang ketiga bintun, ahli waris perempuan yang pasti dapat warisan itu bintun. Bintun itu warisannya ada tiga macam. Kalau seorang, anaknya satu-satunya perempuan, setengah warisan. Jika anaknya itu lebih dari satu, perempuan hungkul 2/3. Kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan terbawa menjadi asobah oleh anak laki-laki. Nah, ini mungkin kajian kita, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini bisa memberi sumbangsih gitu ya, mengingatkan bagi yang lupa atau bisa menjadi pencerahan bagi yang sama sekali belum mengerti ilmu waris. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.